Iya. Karena sekarang ibu nih, sekarang loh aku baru ketawa-ketawa. Tadinya itu kalau Toto pagi nih, Toto ini dibilang sama ajudan, Ibu Pak Hasto sudah datang gitu. Terus aku udah mikir, oh poneh ki, bikin pusing aku we. Iya, tapi kan keren. Kerennya apa? PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Hore, coba siapa nyangka? Padahal waktu itu mau nangis, mau marah. Ketika, Jakarta nih ya, gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh, yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opo ngono. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki, maaf, 1000 maaf, bodoh, apa? Ngambil mau Bali, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat, ngono kan. Wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu. Orangnya namanya kan Gajah. Wakilnya itu dulu dari Buleleng, aku tuh kenal semua lo. Lah iya pokoknya aku Gajah. Baik, saya ingin ke Mas Mujab. Mas Mujab ini bagaimana komentarnya terhadap Ibu Megawati yang menyatakan Ibu Megawati ini jago bersilat politik gitu. Ditunjukkan dengan Jakarta dan beberapa daerah ini dapat dimenangkan oleh kader dari PDI Perjuangan. Iya, ini sebenarnya menunjukkan betapa matangnya dan kemudian jagonya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam memimpin PDI Perjuangan di saat krisis seperti sekarang ini. Di tengah gempuran apa yang terjadi di pemilu legislatif, PDI Perjuangan masih menasmikan diri sebagai pemenang pemilu. Kemudian pada momen pilkada, di mana PDI Perjuangan di beberapa daerah menjadi pengusung tunggal, dan itu pun banyak mendapatkan berkah dari putusan MK yang terjadi di Agustus 2024. PDI Perjuangan justru berhasil meningkatkan dari 6 provinsi di gelaran pilkada sebelumnya menjadi 14 provinsi. Jadi ini menunjukkan satu prestasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri di tengah gempuran dan lain sebagainya. Termasuk juga di DKI Jakarta, bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri dengan insting politiknya mencalonkan seorang Pramono Anung yang elektabilitasnya dipotret dalam berbagai macam lembaga survei hanya 0,1%, dan kemudian secara luar biasa berkat kerja-kerja relawan, kerja-kerja partai dan lain sebagainya berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta dengan monumental 50,07%. Ini kan membutuhkan satu keberanian, pertimbangan yang matang, dan tentu sepak terjang dan ahli silat di PDI Perjuangan, dan satu-satunya ahli silat yang dimiliki oleh PDI Perjuangan saat ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik. Ahli silat yang diperoleh oleh PDI Perjuangan, Mas Ginting, ini bisa dikomentari. Apakah ini memang menunjukkan kelihayan dan juga matangnya PDI Perjuangan? Ya, PDI Perjuangan ini adalah partai tertua. Kalau kita lihat dari garis belakang berdirinya PNI, berarti usianya sekarang sesungguhnya 98 tahun. Jadi 2 tahun lagi persis 1 abad. Nah, Megawati posisinya memang tidak tergantikan di PDIP. Dia adalah katalisator yang bisa mempersatukan kader-kadernya. Nah, tadi Megawati juga mengungkapkan bahwa ini sebenarnya masih orde baru apa sudah reformasi sih? Kok seperti ini? Kok seperti ada artinya partainya diobok-obok begitu ya, dalam pengertian tentu publik juga mengingat peristiwa kuda tuli yang diungkapkan Megawati. Ya, peristiwa 27 Juli 1996 ketika melawan Orde Baru. Waktu itu memang akhirnya PDI tergantikan oleh PDI Suryadi. Tapi kemudian setelah era reformasi, PDI yang kemudian berganti nama menambahkan kata perjuangan, maka Megawati mengatakan bahwa esensi dari kader PDIP adalah perjuangan. Karena itu tidak bisa ada pengkhianatan dan lain-lain. Tidak boleh ada kira-kira orang yang tidak patuh, tidak turut pada kata-kata ketua umum. Nah, yang menarik adalah
hasil Rakernas PDIP bulan setengah tahun yang lalu yang meminta kembali Megawati untuk menjadi ketua umum lagi pada Kongres bulan April mendatang. Ini juga sekaligus menjadi pertanyaan bagi publik. Sampai sejauh mana partai yang tertua ini menjalankan regenerasi politiknya. Karena di dalam politik itu harus ada rekrutmen politik, ada kaderisasi politik. Ini yang harus dijawab oleh PDI Perjuangan begitu. Bang Giting, tapi apakah benar-benar jago silat? Karena mengingat daerah-daerah atau provinsi-provinsi besar, ini kan juga kita lihat bahwa PDIP kalah nih. Iya, tapi dalam beberapa hal misalnya ternyata untuk tingkat kota dan kabupaten terjadi peningkatan juga. Betul. Jadi memang di Jawa Tengah yang dikemukakan bahwa ada indikasi TSM gitu ya, bahwa diserang secara TSM. Tadi juga diungkapkan bahwa Bali yang juga kandang banteng ternyata tetap menang. Jadi okelah Jawa Tengah kalah, tapi Bali tetap menang. Dan yang menarik adalah Jakarta yang menjadi barometer. Kalau dulu PDIP mencari tokoh dengan elektabilitas dan popularitas tinggi seperti Ganjar, tapi untuk Jakarta PDIP sudah berubah pikiran bahwa ternyata bukan jaminan elektabilitas dan popularitas akan selalu memenangkan. Ternyata buktinya adalah Pram dan Sidul bisa menang. Nah, yang menarik adalah resultante antara PDIP dengan Jokowi, di mana seperti ini bejana berhubungan. Kalau PDIP kuat, maka Jokowi lemah. Begitu juga sebaliknya, Jokowi kuat, PDIP lemah. Ini menarik untuk dikaji. Artinya bukan hanya soal ketokohan, tapi ada mesin partai juga yang bergerak di situ. Tadi juga sempat disampaikan oleh Megawati bahwa kemenangan ini juga atas ketahuan ataupun kenalan ataupun bisa dikatakan Megawati memiliki jawara-jawara yang diketahuinya sehingga Jakarta ini sudah di dalam genggaman oleh PDIP. Nah, Mas Mujab, ini bisakah Anda menjelaskan sebenarnya skenario apa hingga akhirnya PDIP bisa memenangkan jika dikatakan tadi di kandang banteng adalah di Bali dan juga di Jakarta yang menjadi barometer, Mas Mujab? Ya, tentu dengan track record politik yang begitu panjang, apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri memulai karir politiknya sebagai wakil ketua DPC PDI saat itu di Jakarta Pusat, ini memang ada jaringan-jaringan atau sel-sel pendukung dari PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang akhirnya bergerak juga untuk memenangkan Pramdul di Pilkada DKI Jakarta 2024 kemarin. Sehingga rekam jejak yang panjang, strategi, kejelian strategi, dan lain sebagainya ini akhirnya berbuah manis, terutama di daerah-daerah strategis seperti Bali yang memang sudah menjadi kandang banteng sejak lama gitu ya, bahkan kemenangannya cukup masif gitu ya. Kita hanya kehilangan di satu kabupaten di seluruh Pulau Bali, kemudian di Jakarta kita bisa mengangkat tokoh dengan elektabilitas yang bahkan tidak terukur ya, 0,1%. Sampai akhirnya memenangkan dalam satu putaran. Ini menunjukkan kejelian strategi, kemudian aktivasi jaringan yang dilakukan, serta adaptasi dari PD Perjuangan dalam konteks yang sekarang. Apalagi kita bisa melihat narasi-narasi yang selama ini dihembuskan oleh pihak lawan, gitu ya, asal bukan banteng dan lain sebagainya, tetapi kemenangan kader-kader PD Perjuangan yang meningkat gitu ya pada level kabupaten kota atau bahkan provinsi yang sebelumnya 6 provinsi menjadi 14 provinsi, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kader-kader dari PD Perjuangan yang dicalonkan dalam Pilkada 2024 kemarin termasuk di Jakarta dan Bali ini memang beresonansi dengan kepentingan masyarakat. Baik, kita masih akan terus melihat ya bagaimana gebrakan PDIP untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih Mas Mujab, terima kasih juga Bang Ginting telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu.